Bab 027. Belum. Enak aja. Terus. Lanjut lagi, udah nggak sakit kan? Heh. Chelsea hanya bisa terperangah saat Arman menyondongkan badan ke arahnya. Ia sempat memejamkan mata, tapi saat merasa tak terjadi apa-apa, ia kembali membuka matanya dan ternyata Arman sudah selesai berpakaian. Takutnya kamu pingsan, besok kita atur ulang. Selesai berpakaian, Arman kembali naik ke atas tempat tidur, menggigap singkat kening Chelsea. Masih lanjut nggak ngambeknya? Kalau nggak, bisa kita atur permainan sebelum subuh. Tak ada tanggapan dari Chelsea. Ia memilih menyeret selimut tadi, masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Ya, untuk pertama kali seumur hidup, ia mandi tengah malam. Semuanya karena suami yang tingkahnya semakin meresahkan. Arman mengetuk-ngetuk sembari menempelkan daun telinganya di daun pintu kamar mandi. Mas nggak boleh ikut mandi. Biar sekalian. Tak ada sahutan dari dalam. Hanya suara gemericik air yang terdengar jelas di telinga Arman. Walaupun tak ditanggapi, Arman tetapi full senyum, malam ini. Saat Chelsea sedang berada di puncak kebahagiaan, Waldan justru semakin dirundung duka lara. Niat hati ingin menjauhi nada harus dia buang jauh-jauh, karena wanita itu sedang hamil. Kamu harus ngajak aku pengajuan secepatnya, sebelum perutku membesar, ucap nada masih sambil terisak-isak. Kita harus menikah secepatnya, agar status anak ini jelas, bukan cuma hasil pernikahan siri aja. Lebih baik kamu pulang dulu, aku nggak bisa mikir. Aku nggak mau pulang, Wal. Aku mau kamu perjelas semuanya tentang Ki. Bagaimana aku tahu itu benar-benar anakku atau bukan? Sentak Waldan, sambil berdiri dari posisi duduknya. Aku tidak mau ditipu lagi. Cukup, aku udah mati rasa sama kamu. Aku nggak nipu. Nada ikut berdiri. Selama 6 bulan nikah siri, aku cuma melakukan itu sama kamu. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu harus tanggung jawab, kita harus nikah resmi. Atau aku akan nuh diri dan membuat berita kita viral di jagat maya, mau. Waldan kembali kehabisan kata-kata. Nada memang paling pandai membuatnya terjebak. Sekarang, ia tidak punya pilihan lain lagi, mau tidak mau ia harus meresmikan hubungan mereka secara kenegaraan. Aku tunggu kamu di kantor Polres, besok, ucap nada terakhir kali sebelum beranjak meninggalkan rumah dinas Waldan pada waktu yang menunjukkan jam dini hari. Masih di ruang tamu, Waldan kembali duduk sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Hidupnya benar-benar kacau. Bagaimana mungkin, ia betah satu atap dengan wanita yang paling ia benci saat ini. Pada akhirnya, ia tak bisa keluar dari semua masalah yang ia mulai sendiri. Ia gagal pindah tugas dari Reskrim Polres. Dan sekarang ia gagal bercerai dari Nada. Takdir seolah memintanya untuk menikmati apa yang dulu begitu ia agungkan tapi ternyata tidak lebih dari racun yang perlahan merusak seluruh jaringan dalam hati dan pikirannya. Selesai salat subuh, Bu Nur balik ke dapur untuk memanaskan makanan yang ia simpan di lemari pendingin. Namun, suara gerasak-gerusuk di ruang laundry membuat langkahnya beralih. 2. Beliau berjalan sambil mengendap-endap. Takut, kalau yang ada di bilik itu adalah tikus dan rombongannya atau mungkin maling yang masuk untuk mengambil S3-4-nya. Loh! Sontak Bu Nur berhenti di depan pintu ruang laundrynya. Saat ini, ia sedang melihat Chelsea berjongkok di depan mesin cuci, sambil membilas spray kasur. Kamu ngapain nyuci jam segini? Kaki Chelsea serasa lemas dan akhirnya terduduk lemas di lantai dan menjatuhkan sikat di tangannya.
Ia seperti anak kecil yang baru saja ketahuan memperbaiki sesuatu yang baru dirusaknya. Itu spray, kan? Stop. Chelsea mengulurkan tangannya sebagai kode agar ibunya tidak mendekat. Jangan masuk, Bu. Di sini, licin. Ini tadi malam aku muntah di kasur dan cukup banyak, jadi sebelum bau, aku langsung cuci aja. Muntah. Bu Nur terlihat khawatir, namun akhirnya ia tersenyum lebar. Alhamdulillah. Jangan-jangan kamu ngisi ya, Nduk. Alhamdulillah Gusti. Apa? Bukannya lega, Chelsea semakin panik karena disangka hamil. Logikanya, umur pernikahannya belum sampai 1 bulan, mana mungkin itu terjadi. Dan lagi, ia baru buka gembok dini hari tadi. Ada ini. Arman muncul, berdiri di samping Bu Nur. Masih lengkap dengan peci dan sarungnya, sehabis salat subuh di masjid yang berjarak sangat dengan rumah mertuanya. Chelsea, ngapain, Bu? Tanya Arman, lupa, agaknya. Itu loh, katanya malam tadi dia muntah-muntah di spray, jadi dicuci. Jangan-jangan istrimu hamil, ucap Bu Nur, masih mempertahankan pikiran pendeknya. Hamil. Spontan Arman langsung menoleh kepada Chelsea. Saat istrinya membulatkan mata, barulah Arman ingat tentang bercak-bercak cinta mereka di spray semalam. Oh, itu bukan Chelsea yang muntah Bu, tapi saya. Oh jadi kamu yang muntah, bukan Chelsea. Iya saya yang muntah, ungkap Arman lagi. Sepertinya Chelsea nggak mau ibu khawatir sama saya. Dia nggak mau ibu kepikiran. Oh alah, perhatiannya kembali fokus kepada sang putri. Gitu tuh, Sa. Iya, Bu, jawabnya gugup. Ia kembali ke posisi semula, membersihkan sisa-sisa aktivitas semalam yang membuatnya berdebar sampai sekarang. Rasa perihnya pun belum hilang, dan jika ingin diulang, ia butuh nyali yang cukup. Kalau begitu, ibu ke dapur dulu. Iya, Bu. Sekarang, tinggallah Arman sendirian di ambang pintu ruang laundry. Ia bersandar pada kusen pintu, bersedekap sambil memandangi istrinya di dalam sana. Kamu takut? Ibu tahu. Aktivitas Chelsea kembali terhenti, menoleh memandangi suaminya. Set, sana-sana, nanti ibu dengar. Memangnya kenapa? Kan, sudah halal, sangga Arman. Setelahnya ia mendekat, duduk atas bangku kecil, tepat di samping Chelsea. Besok malam, Mas libur lagi. Kita cari tempat yang lebih privasi. Mau? Terserah. Jawaban andalan kembali Chelsea ucapkan. Ia memalingkan wajah dari Arman, kembali fokus menyikat bercak-bercak membandel yang tak juga hilang dari tadi. Sini biar Mas aja. 3. Nggak usah, biar saya aja. Nggak apa-apa. Biar Mas aja. Arman mengambil alih sikat di tangan Chelsea dan mulai menyikat spray putih itu. Ia cukup lihai karena, saat menjadi taruna dulu, ia hidup sederhana tanpa mengandalkan fasilitas keluarganya. Dari samping Chelsea memeluk erat kedua lututnya, sambil menatap Arman dengan lekat. Entah sejak kapan ia mulai suka mengamati ketampanan suaminya. Dulu, jangan duduk bersebelahan seperti ini, melihat Arman saja, ia langsung kabur. Tanpa Chelsea sadari bunga-bunga cinta mulai bermekaran di hatinya, meski belum pernah ia ucapkan secara gamblang karena trauma di pernikahan pertama, dulu. Apa benar kami akan bersatu selamanya? Apa aku boleh segila dirinya, tanpa keraguan sama sekali? Aku masih menanti saat itu tiba, di mana aku bisa mencintainya, tanpa rasa takut, batin Chelsea. Suasana ruang laundry itu, langsung berubah,
ketika dua sejoli yang sedang berbunga-bunga sedang mencuci bersama, ditemani suara dari speaker masjid yang sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi hari sebelum ke kantor, Arman memenuhi janjinya mengantar Chelsea pergi ke tempat peristirahatan terakhir Ibu Waldan. Karena sudah terencana sejak kemarin, mereka masih sempat membeli bunga dan air mawar untuk menyirami makam. Yasin dan doa dipimpin oleh Arman. Setelahnya, mereka kembali hening, sibuk dengan isi pikiran masing-masing. Cukup lama hingga akhirnya cahaya matahari pagi yang semakin hangat membuat mereka segera beranjak pergi. Sudah, jangan nangis lagi, ucap Arman mencoba menenangkan Chelsea yang masih larut dalam ingatan masa lalu. Mereka terus melangkah meninggalkan area pemakaman umum itu. Ibu adalah sosok yang paling baik saat itu, sampai sekarang saya nggak akan pernah melupakan kebaikannya. Andai bukan karena beliau mungkin saya tidak akan pernah bertahan lebih dari 6 bulan bersama Mas Waldan, ucap Chelsea, sambil berjalan keluar. Waktu itu Mas sudah janji kepada beliau, akan menjaga kamu, untuk menggantikan putranya. Dan sampai sekarang masih berusaha untuk menjadi lebih baik darinya. Apapun masalah kedepannya nanti Mas cuma berharap kamu tidak berpikir untuk pergi. Langkah Chelsea berhenti sebentar, menatap Arman lebih dekat. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Perjalanan kita masih panjang. Baru awal pernikahan saja sudah banyak cobaan apalagi kalau sudah setahun, 2 tahun. Insya Allah. Dan yang paling utama sampai sekarang Mas belum pernah mendengar kamu mengucapkan cinta, apa yang tadi malam belum cukup? Belum? Chelsea kembali melanjutkan langkah, lebih cepat untuk menutupi rasa malunya. Hari ini, Chelsea setuju untuk menemani suaminya di kantor seharian. Dari ziarah mereka langsung berangkat bersama. Sesampainya di kantor, Arman ke lapangan untuk memimpin apel pagi, sementara Chelsea diminta untuk menunggu di ruang kerjanya. Siapa sangka, saat hendak masuk, Chelsea berpapasan dengan Nada, setelah beberapa waktu lalu sempat bertengkar hebat. Alih-alih canggung dan merasa bersalah, Nada malah menatap Chelsea dengan gaya angkuh nan percaya diri. Hari ini aku dan Waldan, pengajuan nikah, ucap Nada sambil menunjukkan berkas di tangannya. Finally, aku menang, kan? Meski kamu sudah menikah dengan orang yang lebih tinggi jabatannya, tapi aku tetaplah. 4. Pemenangnya. Chelsea hanya berdecak, enggan untuk menanggapi, tapi Nada masih saja mengadang langkahnya. Bisa minggir nggak? Ini masih pagi loh. Aku belum selesai bicara, Nada menyunggingkan senyumnya sambil bersedekap. Acara pernikahan kami nggak akan kalah meriah dari pernikahan kamu. Aku harap, kamu jangan nangis ya, pas lihat aku bersanding sama cinta pertamamu. Hembusan napas Chelsea begitu berat saat mempertahankan sikap untuk menghadapi situasi tanpa harus menggerakkan tinjunya. Gini ya, Nat. Hanya karena Mas Waldan ninggalin saya dan sekarang dia sama kamu, terus kamu bilang saya kalah. Chelsea memajukan wajahnya lebih dekat dengan Nada, ditatapnya wanita itu, tajam. Saya bukan kalah, tapi saya selamat. 5. Nikmati keserakahan Kanu, dan jangan pernah menyesalinya. Seringai di wajah Chelsea memberikan kesan bodoh amat seolah ia sudah keluar dari perasaan yang sempat ia berikan kepada Waldan. Hingga apapun yang dikatakan Nada, tak mampu menembus ruang hatinya lagi. Langkah Chelsea berlanjut, melewati Nada begitu saja. Kebetulan situasi kantor masih sepi karena anggota reskrim sedang apel pagi. Sesampainya di ruangan Arman, ia langsung mendudukan diri belakang meja. Memperhatikan setiap benda yang ada di atas meja.
Salah satu yang menarik perhatiannya adalah bingkai foto berukuran small yang memperlihatkan masa kecil Arman yang sedang digendong ibunya dengan mengenakan pakaian khas adat Bugis, Sulawesi Selatan. Berjejeran dengan foto pernikahan mereka yang juga dipajang di sana. Di tengah situasi yang begitu sepi, ucapan nada kembali terngiang-ngiang dalam benak Chelsea. Bukan karena masih mencintai Waldan, tapi ia tidak menyangka hidup sempurna mantan suaminya dulu, sekarang tidak lebih dari neraka dunia. Saat hendak mengembalikan bingkai foto tadi ke atas meja, Chelsea tiba-tiba mengerit saat melihat nama yang tertera di bagian bawah foto tersebut. Andi Arman Firdaus. Keningnya semakin mengerut. Nama depannya kenapa tidak dipakai sekarang? Tidak asing. Aku pernah dengar di mana nama depan seperti ini. Di tengah rasa penasaran yang begitu random, tiba-tiba Chelsea terkesiap saat Bu Wakapolres tiba-tiba muncul di ambang pintu. Sontak, Chelsea langsung berdiri tegap, mendekat dan untuk menyapa beliau. Ternyata benar kamu di sini, ucap beliau sesaat setelah Chelsea berdiri di hadapannya. Saya kira kalian masih honeymoon. Tapi ternyata, pagi-pagi kamu sudah menemenin Arman. Iya Bu, kebetulan kami habis nginap di rumah orang tua saya jadi sekalian saya temenin ke kantor hari ini. Ada apa ya? Itu, beliau mendekatkan wajahnya di depan telinga Chelsea. Nanti siang Waldan dan calon istrinya sidang BP4R, ada 2 pasang calon lain juga. Sebagai istri Kasat Reskrim, kamu harusnya hadir. Tapi, kalau kamu tidak bisa, tolong langsung infoin ke saya. Atau langsung ke kantor depan saja, oke? Tak ada jawaban pasti ya bisa Chelsea berikan, selain senyum dan anggukan kepala. Setelah kepergian Bu Wakapolres, ia kembali menutup pintu ruangan itu, berjalan santai hingga ke depan jendela ruangan. Dari atas, ia bisa melihat suaminya berdiri dengan gagah di depan podium, dihormati dan patuhi para anak buahnya. Dari semua kesempurnaan yang dimiliki Arman, ia tidak mengerti kenapa hatinya masih saja takut, masih ragu untuk sekedar mengucapkan kata cinta. 1 jam berada di lapangan. Arman masuk ke dalam ruangan dan mendapati Chelsea sedang duduk melamun di sofa. Dari ekspresi wajah sang istri, Arman langsung bisa menebak apa yang dipikirkannya. Langkahnya berlanjut mendekat, duduk di samping Chelsea. Tadi Bu Waka sudah bilang, kalau ada sidang BP4R hari ini. Chelsea mengangguk kemudian menoleh menatap Arman. Sudah tahu, siapa yang akan menikah? Lagi-lagi Chelsea hanya mengangguk, pelan. Tatapannya tak bisa dijelaskan. Hingga tiba-tiba, ia mengulurkan tangannya, menepuk-nepuk punggung tangan Arman. Tenang saja, saya nggak akan ikut, ucap Chelsea, lalu tersenyum. Rasanya tidak etis saja, berada di 1. 6. Ruangan yang sama dengan dia dan wanita itu. Oh, kamu masih mikirin, Waldan. Cepat-cepat Chelsea mengeleng. Nggak gitu, Mas. Terus kenapa? Arman merapatkan duduknya, sembari menatap Chelsea lebih serius. Mas tahu susah untuk kamu melepaskan trauma itu. Tapi, jangan pernah lari. Hadapin, buktiin kalau sekarang kamu sudah bangkit. Mas nggak risih. Chelsea ikut memajukan wajahnya, menatap lekat suaminya, seolah ingin mencari tahu apa suaminya cemburu atau tidak. Apa kata orang nanti? Saya nggak mau dianggap, manfaatin jabatan Mas dengan hadir di sidang BP4R mantan suami saya yang notabene bawahan. Kap. 1 kecupan Arman berikan di bir Chelsea. Perlahan ia mundur, bersandar dengan santai di sofa. Aku suka dimanfaatin sama kamu. Pokoknya kamu harus hadir.
Nanti Rania yang akan nganterin seragam kamu ke sini, nggak usah pulang. Mas, tapi... Sudah, Arman mengangguk lalu tersenyum. Mas nggak apa-apa. Singa reskrim nggak kemakan api cemburu. Sekarang, waktunya kamu tahu posisi, bahwa kamu bukan wanita yang bisa direndahkan lagi. Kedua sisi bahu Chelsea bergerak turun saat mendengar penuturan Arman. Entah mengapa ia merasa pria ini mendukungnya untuk pamer dan balas dendam, padahal, ia tidak pernah menginginkan hal seperti itu. Karena ia percaya kelak, Allah sendiri yang akan membalas semua yang telah zalim kepadanya. Ya sudah kalau gitu. Nanti saya ikut dampingi Mas di sana. Chelsea beranjak berdiri sembari mengenakan tas selempangnya. Kalau gitu aku salat duha dulu, mumpung masih jam segini.